Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan kisah mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, menjadi buta tidak lantas menjadi alasan bagi Abdullah bin Ummi Maktum untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang budiman, pada kesempatan baik ini insyaallah kita akan mengambil banyak pelajaran serta hikmah dari biografi sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Nah, baik pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an adalah seorang sahabat buta yang tidak pernah mengemis kasihan atas matanya yang telah buta sejak kecil. Keterbatasan yang dimilikinya hanya menambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kesetiaannya dalam Islam. Dia tetap berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, menghafalkan Al-Quran dan hadis, bahkan berjihad fisabilillah. Tak ayal pendengar, Allah Azza wa Jalla memuliakannya. Bahkan 2 surat Al-Quran secara istimewa turun atas peristiwa yang terjadi kepadanya. Pendengar yang budiman, setiap menjelang waktu fajar, Abdullah bin Ummi Maktum keluar rumah dan bergegas ke masjid. Tak ada yang mampu menghalanginya. Ia akan bertopang pada tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin. Bahkan pendengar, bila cara terakhir yang bisa dilakukannya untuk sampai ke masjid adalah dengan merangkak, maka Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an tak akan ragu untuk melakukannya. Pernah pula suatu kali di tengah jalan kakinya tersandung batu hingga akhirnya mengeluarkan darah. Tetapi tekadnya telah bulat dan ia tetap melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid tanpa memperdulikan luka di kakinya. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an terkenal peka dengan waktu. Ia bisa mengetahui waktu sholat dengan sangat tepat. Nah, atas keistimewaan tersebut ia dipercaya untuk mengumandangkan azan bila Bilal ibnu Rabah radhiyallahu an berhalangan. Bahkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jamaah ataupun rombongannya hijrah ke Madinah, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an bertanggung jawab atas hal yang sama di Mekah untuk memastikan kaum Quraisy tegak telinganya mendengarkan perintah sholat. Ketekunannya untuk sholat di masjid membuat iblis tak rela. Sehingga pada suatu subuh ia pernah bertemu dengan salah seorang pemuda yang menuntunnya ke masjid selama berhari-hari. Tetapi ketika Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an hendak berterima kasih dengan mendoakannya, si pemuda ini menolaknya. Sang pemuda itu berkata, "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku, dan aku tak mau engkau doakan." Kemudian pendengar, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an berkata kepada pemuda tersebut, "Jika demikian, cukuplah sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi, sebab engkau tak mau didoakan." Nah, maka sang pemuda ini pun akhirnya mengenalkan dirinya. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Lalu Ibnu Ummi Maktum bertanya lagi, "Mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah engkau semestinya mencegahku untuk ke masjid?" Sang pemuda itu kemudian membuka rahasianya. Ia mengatakan bahwa, "Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau terjatuh? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuhnya. Aku takut kalau engkau jatuh lagi, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu yang separuhnya lagi. Sehingga terhapuslah dosa-dosamu secara keseluruhan. Maka sia-sialah kami menggodamu selama ini." Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an tak hanya taat melaksanakan sholat, tetapi beliau juga rajin menghafalkan Al-Quran. Beliau adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan Al-Quran
dan beliau sangat rajin mendatangi majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyimak setiap surat yang diturunkan Allah kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak hanya sekali, 2 kali ia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebuah surat ataupun firman Allah yang baru saja diterimanya agar Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an dapat benar-benar menghafalkannya. Akan tetapi mendengar sikap rewelnya ini tak pernah sekalipun membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesal. Hingga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang gencar-gencarnya berdakwah kepada para pemuka Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi untuk mengislamkan mereka. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan dengan Utsbah bin Rabi'ah, saudara kandung Syaibah bin Rabi'ah, yaitu Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal, dan juga Walid bin Mughirah atau ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, di tengah pertemuan tersebut Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdakwah dengan para pembesar Quraisy tersebut. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat yang diajarkan oleh Allah kepadamu." Akan tetapi kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya dari sahabatnya yang buta tersebut, dan Allah Azza wa Jalla lalu mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Abasa sebanyak 16 ayat secara langsung kepada beliau. Nah, sejak saat itulah pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan sejumlah posisi penting untuk diduduki oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang, berjihad fi sabilillah, sekitar 10 kali beliau meminta Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an untuk menggantikannya menjadi pemimpin kota Madinah tatkala itu. Kemudian mendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Kecintaan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an akan Islam tak sampai di sana saja. Satu hal yang begitu diinginkannya adalah bisa berjihad fi sabilillah. Ia tidak peduli dirinya adalah seorang yang buta. Ia bahkan percaya bahwa dirinya bisa bermanfaat dalam medan peperangan. Akan tetapi kesempatan untuk membuktikan hal tersebut tidak juga ia dapatkan. Setelah perang Badar, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan status para mujahidin dan menyindir mereka yang tidak ikut berperang. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau tidak turut berperang dengan orang yang berperang. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an merespon surat tersebut dengan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, Engkau memberikan ujian seperti ini. Bagaimana saya dapat berbuat ataupun berjihad?" Ia menyatakan keinginannya yang besar untuk berjihad, akan tetapi karena keterbatasan yang dimilikinya, tak memungkinkan ia melakukan jihad fi sabilillah. Maka tidak menunggu lama, akhirnya Allah Azza wa Jalla menjawab apa yang didoakan oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an lewat turunnya surat An-Nisa ayat yang ke-95. Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang atau berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Kedekatan yang sangat karib, yang sangat dekat sekali antara Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari kisah ini pula kita bisa melihat bahwa keteguhan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an dalam menjalankan ajaran agama Islam ternyata mampu menggugah langit. Para malaikat pun memuji keteguhan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Selanjutnya mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an juga turut menuturkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu ada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya,
sejak kapan engkau tidak dapat melihat? Yang kemudian dijawab oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, sejak masa kanak-kanak. Lalu Jibril alaihi salam berkata, Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku mengambil indera penglihatan hambaku, tiada imbalan baginya selain surga. Nah, atas kalimat Jibril ini pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan selamat kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an dengan mengatakan, engkau telah mendapatkan berita gembira masuk surga langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya pendengar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengucapkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, selamat datang wahai orang yang dititipkan Tuhanku untuk diperlakukan dengan baik. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan pendengar, sekilas ataupun sedikit biografi dari sahabat mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya yang masih memiliki penglihatan, untuk terus bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dan juga mentaati Allah Azza wa Jalla. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على